Energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Net zero emission Indonesia nanti di 2006. Kalau saya pergi ke toko kelontong teman, saya akan memilih jalan kaki dari setiap kendaraan yang saya pakai, walaupun hanya 100 meter di mana energi nuklir itu bisa menjadi sebuah solusi bagi kita. Lingkungan itu selalu bicara tentang dampak. Nah, selama nggak ketemu dampak negatifnya yang terkait dengan proses produksi nuklir ini, ya nggak perlu khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang Sobat Lestari yang berbahagia, kita akan kedatangan tamu lagi. Ini berturut-turut. Jadi satu hari ini saya kebetulan dapat Dayo Agung berturut-turut. Tadi di sesi satunya kita sudah berbicara dengan Pak Haryono. Nah, saat ini ada satu lagi tamu yang akan diskusi dengan kita, jagongan, untuk kemudian ya cerita-cerita secara santai terkait dengan nuklir juga, tetapi nanti kita akan dibawa ke isu kekiniannya. Sebenarnya bagaimana nuklir pemanfaatannya di era kekinian seperti apa saja lah. Tadi kan sudah bercerita banyak mengenai bagaimana ragamnya, bagaimana isu-isu di belakangnya seperti itu. Dan sekarang kita biar tahu, biar wawasan kita semakin bertambah ya, rencang-rencang Sobat Lestari, kita setelah ini akan berbincang dengan Bapak Insinyur Yudi Utomo. Beliau sama saja seperti Pak Haryono dari Teknik Nuklir UGM, tapi ini daya jelajahnya itu kemana-mana juga. Nanti bisa cerita macam-macam mengenai bagaimana pemanfaatan nuklir sebagai energi maupun sebagai pemanfaatan lainnya ya di bidang lainnya, terutama kekinian. Ini kayaknya saya sudah mendengar suara ketuanya ini. Saya akan menyambut beliau. Monggo, gimana lebet Pak Yudi? Waalaikumsalam. Monggo Pak Yudi. Pinara Pak Pinara. Posisi saya gimana? Nggih, mriki monggo. Nah, baik, ini yang langsung kamera menyorotnya ini. Saya sana Pak Yudi. Nggih matur nuwun nih. Saya melihatnya kemana? Ke sini aja. Nggih, manut. Nek pas lagi pengen namang wonten mriko Pak. Nggih, matur nuwun Pak Yudi ini lampunya ini. Saya senang sekali hari ini tadi macam-macam bincang dengan Pak Haryono dan rencang-rencang Sobat Lestari semuanya. Ini hadir di depan kita ini Insinyur Yudi Utomo Inadjoko, PhD. Beliau sama-sama dosen di Teknik Nuklir, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan menjadi satu dari sedikit orang yang intens pada ilmu tentang nuklir yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, saat ini topiknya memang nuklir di era kekinian seperti itu. Nah, itu kira-kira Pak Yudi yang pengen nanti kita diskusikan ya setengah jam lah maksimal. Nah, mungkin kalau tadi saya mengawali dengan Pak Haryono itu apa yang sebenarnya menjadi ketertarikan awal nih, karena ini kan tidak banyak nih orang yang membicarakan nuklir kan seperti itu. Terus termasuk kesannya kalau membicarakan nuklir itu sesuatu yang mengerikan atau terlalu tinggi pembahasannya dan seterusnya. Nah, kalau dari Pak Yudi sendiri, bagaimana nuklir itu dilihat oleh Pak Yudi sehingga ya sejak awal kemudian kok tertarik sampai sekarang seperti itu? Ya. Itu bermula pada waktu saya masih SMA. Jadi waktu SMA itu ada orang Batan ngomong di depan siswa kelas 3 SMA tentang nuklir. Yang menarik bagi saya itu
barangnya sangat kecil, tapi bisa menghasilkan energi yang sangat Wah, besar. besar. Ukurannya sangat kecil, tapi bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Padahal kalau kita tahu yang umum ya harus banyak. Membakar mau Iya, iya. api gede ya harus banyak. banyak. Yang harus dibakar. Tapi ini cukup kecil, sangat-sangat kecil, energinya besar. Nah itu ketertarikannya dari situ. Oke. Kalau berarti hampir mirip tadi kalau Pak Haryono tadi sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kemudian bisa menghasilkan energi. Ya. Nah, sebenarnya kalau nanti kita masuk saja ke isu kekiniannya nih. Ya. Sebenarnya perkembangan pemanfaatan teknologi maupun nuklir ini sebagai bagian dari teknologi itu sebenarnya seluas apa, Pak? Ya, nuklir itu pemanfaatannya ada 4. Oke. Satu di bidang pertanian, kedua kesehatan, ketiga di bidang industri, lalu energi. Oke. Nah, memang yang sering menjadi isu itu masalah energi. Oke. Tapi pemanfaatan yang lain, misalnya pertanian, itu sudah banyak dimanfaatkan. Mencari varietas unggul yang dia tahan terhadap bereng, dia tahan terhadap penyakit tanaman lah. Saya pernah menanam sorghum di NTT dulu waktu saya menjadi dirut BUMN nuklir. Kita tanam 1.000 hektar di sana. Tapi sorghum ini sudah mengalami rekayasa genetik yang mana sifat-sifat jeleknya itu sudah dihilangkan dengan nuklir, dengan dipotong kromosomnya itu sehingga yang muncul adalah sifat-sifat baiknya. Itu salah satu contoh yang kita tanam di NTT selama 1 tahun, waktu itu 1.000 hektar dan berhasil. Biasanya panen itu 6 bulan sekali kalau di sana. Ini hanya 2 bulan sudah panen. Terus kemudian ratunya masih ada, ditumbuh lagi sampai 3 kali baru tidak bermanfaat. Jadi sebetulnya dari sisi pertanian dan banyak sekali penggunaannya. Memang yang kita alami tetap saja ada masalah. Udara ini direkayasa. Misalnya sorghum tadi. Sorghum itu tingginya hampir 2 meter pada waktu kita tanam di sana. Banyak sekali, hamparannya sangat luas. Ada yang satu hamparan 200 hektar, ada yang satu hamparan 100 hektar, dan sebagainya. Problem masalah baru. Masalah baru itu muncul. Emprit itu pada datang. Pada waktu ini sudah sorghumnya sudah jadi, sudah tua, sudah saatnya diambil. Itu kita diserang burung emprit. Bedanya kalau dengan padi kan pendek. Ini kan 2 meter. Nah, saya mengusir emprit itu susah pada waktu itu. Jadi selalu mesti ada problem yang lain, walaupun ini satu solusi, mesti ada masalah yang lain. Di kedokteran kita juga memproduksi radioisotop namanya, yang kita pakai untuk diagnosa. Pada waktu saya di BUMN juga, kita sebar ke 14 rumah sakit di Indonesia, kita ekspor dan sebagainya. Itu juga presisinya sangat tinggi. Jadi dokter itu sangat senang, karena dengan diagnosa itu, kanker yang harus dipotong itu kelihatan bedanya dengan organ yang sehat. Jadi organ ada kankernya, itu warnanya berbeda sehingga motongnya itu tidak kebanyakan, tidak salah. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika itu 1.500 rumah sakit yang menggunakan radioisotop ini, teknisium 99M namanya, untuk diagnosa. Dan juga ada terapi yodium 131 dan seterusnya, itu semua dari nuklir. Nah, untuk industri itu juga sudah banyak sebetulnya. Pabrik kertas di Indonesia itu untuk mengukur ketebalan kertas itu juga pakai radioisotop.
tahunya tebelnya itu Pak, itu. Wah, ini urusannya sama mahasiswa nih, berarti kita mahasiswa itu setiap hari menggunakan hasil olahan nuklir, Pak. Ya sebetulnya itu sudah banyak untuk perminyakan, untuk logging, untuk mencari adanya sumber minyak itu pakai nuklir juga. Kemudian pipa minyak atau pipa gas itu kan di bawah. Nah itu kalau bocor di mana itu pakai sumber radioisotop dilewatkan sana, nanti perubahan pH itu yang menyebabkan tahu di situ ada kebocoran. Ya kalau pipanya pendek, kalau pipanya ratusan kilo, tahunya bocor di mana kalau tidak dilewati seperti itu. Lalu yang terakhir itu energi yang PLTN tadi, gitu pemanfaatannya ya. Nah berarti intinya sebenarnya kan memang itu sesuatu yang sudah menjadi bagian keseharian kita, sehingga tidak menjadi istilahnya pantangan lagi sebenarnya kan membicarakan nuklir kan seperti itu. Nah kalau di negara lain Pak, ini kan Pak Yudi kalau yang saya tahu sering jalan-jalan ke banyak negara. Sebenarnya kemanfaatan nuklir itu ya termasuk tadi dari sisi entah pertanian, entah kesehatan, industri maupun di energi tadi, itu jomplang nggak atau yang kita manfaatkan sekarang dengan yang di negara lain? Gampangnya, apakah memang ketertinggalan kita jauh? Apa sebenarnya enggak kok, kita sebenarnya cukup update untuk itu? Kita itu mengalami satu masa di mana nuklir itu diintroduksi, diperkenalkan ke masyarakat itu dalam bentuk yang tidak enak, yaitu bentuk senjata nuklir, bom Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga kesannya begitu dengar nuklir itu bukannya sama bom gitu ya. Asal nuklir itu mesti membahayakan karena memang efek yang ditimbulkan dari bom itu sangat luar biasa. Tapi kan seperti pisau itu mau dipakai untuk bunuh orang juga bisa, tapi juga motong daging, motong sayur juga pakai pisau. Ini tinggal manusianya. Nah, bagaimana di Indonesia? Memang kita pemanfaatan di luar energi itu sudah sangat dikenal. Kedokteran sangat mengenal, pertanian juga mengenal, industri apalagi. Yang belum itu energi. Yang belum itu menghasilkan listrik atau untuk energi ini. Ya, itu cukup tertinggal jauh kita untuk energi. Ya. Nah kalau negara lain itu sebenarnya trennya itu Pak Yudi, apakah dengan ya sekarang terkinian sekarang gitu apakah sebenarnya memang nuklir itu kalau saya sebagai orang awam itu mendengar itu kan misalkan dulu katanya Jerman, Jepang itu mulai meninggalkan energi nuklir. Nah bayangan saya kalau tadi Pak Yudi ya dari awal cerita ini bisa menghasilkan energi yang sangat besar gitu ya. Kenapa lantas harus ditinggalkan? Sebenarnya kalau perkembangan di negara lain gimana Pak? Maksudnya apa memang benar isu yang kemudian berkembang bahwa karena khawatiran risikonya terus negara-negara itu meninggalkan energi nuklir kan Pak? Pak? Ya. Mungkin Pak Aryan sudah menjelaskan ya kalau kecelakaan itu ada 3 yang besar di dunia. Terus kemudian itu lalu pemanfaatan untuk senjata juga sangat besar sehingga nuklir itu didiskreditkan. Diskreditkannya karena sebenarnya PLTN tidak ada masalah. Dia rapat energinya paling tinggi. Jadi kalau menghasilkan listrik atau menghasilkan energi, mesti kosnya paling murah. Itu dari sisi fisika sudah seperti itu. Problemnya yang didengung-dengungkan itu masalah limbah. Limbahnya itu harus diawasi selama 10.000 tahun. 10.000 tahun? 10.000 tahun. Ya tidak masalah asal itu disimpan dengan baik. Gitu ya. Tapi undang-undang dimanapun di dunia selalu mengatakan yang mengawasi harus negara.
ini dua sisi mata uang lagi. Ini mau jadi masalah atau mau jadi solusi dalam bentuk lain. Karena yang namanya limbah itu sebenarnya bukan limbah. Itu sebetulnya harta karun kalau saya melihatnya. Karena kebetulan S3 saya mengenai limbah nuklir ya, tingkat tinggi dari bahan bakar bekas. Yang disimpan selama 10.000 tahun itu banyak sebetulnya yang bisa kita ekstrak untuk kepentingan yang lain. Untuk kedokteran, untuk pertanian itu selama proses itu. Jadi walaupun kan ada istilahnya itu dari PLTN langsung disimpan. Ada yang diputer. Jadi masih dimanfaatkan, diambil uraniumnya, kemudian dimanfaatkan uraniumnya, akhirnya menjadi sisanya menjadi limbah. Tapi karena isu yang muncul yang lain-lain, nanti kalau yang sisa-sisa ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya teroris, menjadi bahan radioaktif ini untuk dipakai oleh mereka, kan bisa bahaya. Terus akhirnya ya sudah, begitu bahan bakar ini selesai langsung disimpan. Padahal sebetulnya ini masih berguna untuk kedokteran, untuk pertanian, untuk industri dan sebagainya. Jadi kalau saya melihatnya limbah itu bukan problem. Karena limbah itu bisa diekstrak, diambil isotop yang bermanfaat gitu. Nah, isu ini tidak muncul. Yang muncul adalah limbah ini menjadi problem karena 10.000 tahun harus diawasi. Siapa yang mau ngawasi pemerintah 10.000 tahun? Tidak ada. Pemerintah paling banter 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup pun berapa tahun kalau misalnya jadi presiden seumur hidup. Jadi tinggal bagaimana kita melihatnya ini saja. Kalau saya memandang ini bukan masalah karena ini bisa kita ekstrak. Nah sebenarnya kalau asal angka 10.000 itu lebih kepada tingkat terurainya, kelamaan 10.000 itu tingkat radiasinya menurun. Sama dengan alam. Jadi alam ini sudah ada radiasi alam. Namanya radiasi background, latar yang mesti ada. Nah ini kalau sudah sama dengan alam, ya berarti kan sama. Berarti kan tidak ada masalah kalau tingkat radiasinya seperti itu. Jadi gampangannya sebenarnya kan yang tadi Pak Yudi tekankan itu bahwa tidak lantas serta-merta pemerintah ini jagani ada yang berkuasa 10.000 tahun ini sopo. Tidak mungkin ada kan? Ya, nggak mungkin ada. Tapi bahwa itu konteks keilmuan, ilmiah yang kemudian perlu dipahami bahwa memang harus secara kontinu dilakukan. Karena ini peristiwa alam. Betul. Secara ekonomis ya didiamkan saja 10.000 tahun. Dipercepat juga bisa, tapi cost-nya masih tinggi. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau seperti itu, berarti apalagi toh Pak Yudi yang menurut Pak Yudi itu hambatan untuk kita memanfaatkan nuklir itu pada sisi energi tadi, yang belum kita manfaatkan ya dalam artian sebenarnya yang lain sudah banyak dan seterusnya. Tapi ini kan energi ini perlu nih karena tadi setidaknya ongkosnya itu murah gitu ya karena asumsinya prosesnya cepat tetapi menghasilkan energi yang banyak kan gitu. Nah kalau ini bisa memberikan jawaban atas kebutuhan energi yang terjangkau oleh masyarakat gitu ya, listrik yang terjangkau, itu kan kenapa tidak diterapkan kan seperti itu. Sebenarnya isu masalah utamanya apa Pak Yudi? Ini masalah ekonomi sama politik ini, politik energi. Kita sudah lama memakai yang namanya batu bara. Investor batu bara kalau disuruh pindah kan ya sudah. Padahal mungkin dia pinjam uang untuk membangun pembangkit listrik batu bara. Terutama saya katakan batu bara. Nah nuklir ini kalau dibandingkan batu bara listriknya lebih murah. Itu kalau dari sisi politik, ekonomi, pembangunan suatu pembangkit listrik. Tetapi juga ada isu lain, yaitu bahwa
membangun nuklir itu lama. Oke. Pemanfaatannya memang lama, tapi membangunnya bisa 10-20 tahun. Satu pembangkit. Tapi itu cerita dulu. Tahun 60-an memang lama, karena yang dicari adalah pembangkit yang besar-besar. 1000 megawatt dan sebagainya, itu cukup lama. Nah, kemudian orang nuklir sendiri itu merubah menjadi cara pendekatan modular. Jadi reaktor nuklir itu difabrikasi di tertentu, sehingga di pabrik gitu ya, sehingga kayak pesawat. Bikin pesawat itu kan cepat, padahal itu teknologi tinggi kan. Tapi 1 minggu kan 1 pesawat. Itu keluar di Boeing sana kan, yang saya tahu 1 minggu satu pesawat. Nah ini 1 PLTN 20 tahun kan nggak menarik, investasi 20 tahun, setelah itu baru ada hasilnya. Sekarang sudah dibuat modular, kecil-kecil, PLTN-nya kecil-kecil, dan itu fabricated, jadi dari fabrikasi. Sehingga 36 bulan sudah bisa menghasilkan listrik. Nah, mindset orang-orang kita yang mungkin sudah senior gitu ya, itu melihatnya PLTN lama, PLTN ini, padahal yang baru-baru enggak, yang baru-baru lebih cepat. Dan itu satu ya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat negara-negara minyak, sekarang pada harus punya nuklir. Di Arab, UAE itu punya 10 PLTN. Padahal dia penghasil minyak. Produsen minyak, Iya kan? minyak, juragan minyak. Lah kita kok Nggak juragan aja, enggak. Nah ini sebenarnya menarik Pak. Sebenarnya apa toh sebenarnya secara ilmiah itu, kalau tadi yang terakhir punya stok minyak banyak. Tetapi kenapa UEA itu sampai kemudian membuat 10 PLTN? Rasionalitas akademisnya apa? Strategik, jadi minyak itu masih memonopoli kehidupan kita. Nah, lambat laun kan minyak ini kan mesti habis. Berkurang jelas. Mesti akan berkurang dan harganya sekarang sudah naik, dulu sempat turun, sekarang naik lagi dan sebagainya. Sehingga harus ada alternatif energi yang sepadan. Bukan hanya alternatif energi saja, tapi yang sepadan yang bisa menggantikan minyak itu. Nah, minyak menjadi komoditi strategis untuk politik. Kalau nuklir, PLTN, apalagi sekarang muncul mobil-mobil listrik. Mobil listrik ini kan kalau nanti masif, pompa bensin kan nggak perlu. Iya, betul. Nah, di rumahnya sendiri ngecas juga bisa. Jadi anak-anak kita nanti konsep pompa bensin BBM itu sudah hilang. Jadi anak cucu kita nanti sudah nggak tahu apa sih pompa bensin. Itu kan zaman kita. Kayaknya kita itu tahunya hanya hidup di zaman kita saja. Yang bukan mengelola negara ya, mengelola kehidupan di suatu negara gitu saja lah. Tapi ini akan hilang, sama dengan waktu saya kecil dulu pakai minyak tanah. Terus saya sudah SMP atau SMA saya ingat pakai LPG. Nah Pak Suama ada takut meledak. Tapi kan masih SMA gitu tahu. Sekarang sudah susah nyari kompor minyak kan. Semuanya sudah pakai gas. Nah nanti suatu saat akan pindah ke listrik semua kehidupan ini. Termasuk dengan nuklir, misalnya nuklir juga ikut-ikutan, dari limbahnya tadi diambili, bisa jadi baterai nuklir dan sebagainya, dan itu nanti jadi sumber daya yang kecil-kecilan. Saya barusan keingat Pak, zaman saya kecil itu, ini intermezzonya nih, zaman saya kecil itu Pertamina itu kan logonya dua kuda laut. Ya. Pertanyaannya itu si lanang endi sing wedok endi kan gitu. Yeah. Gampang. Sing kiri itu Perta, namanya Perta, makanya dia yang cowok. Yang kanan itu Minah. Nah, Minah itu yang cewek. Guyonnya itu. Cuman anak-anak sekarang kan nggak tahu. Taunya cuman logo Pertamina P itu. Yeah. Ya maksudnya saya kemudian tadi membayangkan zaman besok bisa jadi memang
nggak ngerti wong SPBU ki opo. Iya. Akhirnya, oh iya saiki Pertamini lagi banyak-banyaknya Pak. Ya. Mungkin anak cucu saya nanti Sudah nggak wis tahu. ora nggak tahu. Iya. Pertamini ki opo? Apa meneh Pertamina seperti Iya. itu. Ini Iya. menarik, ini menarik. Sambil di Iya, iya. samping Pak, monggo Pak. Nih, anak saya kebetulan ada di Amerika. Kalau saya tanya, kamu beli mobil apa? Ya mobil listrik. Dia sudah nggak mau. Kesulitan datang ke pompa bensin itu sudah males. Di rumah dia bisa ngecharge. Dia kalau pergi di rest area, charging station juga banyak, dan sebagainya. Nah berarti ini kan di Amerika ini ketika kendaraan listrik itu dikembangkan sangat-sangat ditekankan. Nah memang pemerintah akhirnya menyediakan fasilitas infrastrukturnya yang memungkinkan. Ya. Maksudnya berarti sebenarnya tadi kalau saya bisa menggarisbawahi ini untuk rekan-rekan Sobat Lestari Pak Yudi, berarti kan sebenarnya ketika kita selama ini seolah-olah terpaku bahwa ada energi yang terbarukan, ada energi yang tidak terbarukan. Energi terbarukan itu dianggap sebagai energi alternatif kan. Tetapi justru yang sebenarnya menjadi penting itu bagaimana kita memikirkan alternatif energi. Karena energi terbarukan itu nggak akan bisa sebagai penyedia kebutuhan energi utama Baseload nggak bisa. Ya. Ya. Nah itu gimana Pak maksudnya? Nah pada posisi ini ketika sebenarnya nuklir itu bisa memberikan solusi atas kebutuhan energi nih yang cukup banyak ya. Nah kalau tadi Pak Yudi ngendiko kalau di Amerika itu sudah pakai mobil listrik ya. Di Indonesia kan juga sudah lagi booming nih Pak, lagi trendingnya toh. Kemarin Presiden mengeluarkan instruksi yang nomor 3 itu 2022. Semua kendaraan dinas pemerintah secara bertahap nanti pakai mobil listrik. Nah pertanyaannya sebenarnya kan sesuk ternyata mobil plat merah itu kentean listriknya di tengah jalan lagi kunjungan ke lapangan nggak ada listrik gimana Pak? Nah itu pertanyaannya seperti itu. Ya. Nah ini mungkin Pak Yudi bisa cerita nih yang tadi sebenarnya base load dan seterusnya itu sebenarnya posisi Ya, di base load energi itu energi yang di suatu negara, di suatu tempat. Itu yang nggak boleh selama 24 jam itu nggak boleh tidak ada. Oke. Itu namanya Kebutuhan beban dasar. dasar. Lalu ada variable load itu mungkin pada waktu siang itu diperlukan, jika ada tambahan, pabrik-pabrik mulai jalan dan sebagainya itu ada variable load-nya. Nah, base load itu memang tidak boleh hilang untuk dalam hal kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan pertahanan negara. Gak mungkin kita tidak ada listrik 24 jam basis tertentu ya. Tapi kalau mobil listrik sekarang sudah cukup jauh, 500 kilo baru di-charge gitu ya. Hanya ampernya mungkin perlu ditinggikan supaya nge-charge-nya lebih cepat gitu. Lalu ada juga nuklir juga ikut-ikutan. Jadi dari limbahnya tadi diambili, kemudian jadi bahan untuk baterai nuklir. Yang mungkin 50 tahun tidak perlu di-charge. Oke. Itu masa depannya seperti itu Masa depannya seperti itu. Nah, sayangnya kita nggak punya limbah nuklir. Oke. Jadi kalau kita mau pakai uranium pun kita harus impor, PLTA-nya belum ada. Sehingga kalau mau bikin baterai nuklir, nunggu punya limbah dulu. Itu mimpi di atas mimpi berarti. Nah berarti ini akhirnya tadi kalau PLTN tadi kan sebenarnya yang mungkin bisa Pak Yudi jelaskan kan menjadi salah kaprah kalau pemahaman orang. Ya gamanya saya sebagai orang awam itu kan memang termasuk yang pemerintah itu kita punya PLTN 2060 kan Pak. Bayangannya mungkin kalau saya menerima konsep itu, oh iya nggak PLTN 20 tahun, wajar. 2020 nembe operasional. Padahal sebenarnya tidak Sekarang enggak. Nah Sekarang itu seperti apa Pak? Kalau yang sampai bisa 36 bulan itu kan berarti 3 tahun 3 tahun sudah operasional itu seperti apa Pak? Itu modular, plug and play. Kayak pesawat itu kan sangat high tech. Tapi kalau di Boeing sana, di Everest sana, di Washington, itu satu pesawat 1 minggu. Nah kalau plug and play tadi,
Ini bahasa yang paling mudah biar ini Ya, rekan-rekan sobat dari Lestari. pabrik dibawa ke satu tempat, diinstal, 36 bulan commissioning selesai hidup. Gitu ya. Ah. Kemudian ada yang Tapi dalam skala kecil. skala kecil, jangan dibesar-besar. Oke. Nggak ada yang belum bisa yang Kalau besar. skala kecil itu hitungan wattnya berapa Pak? Ya sekitar 10 megawatt, 5 megawatt, 40 megawatt. 10 megawatt berarti sebenarnya sama kayak PLTU ya? Iya, yang Oke, besar. oke. Ya, Padahal sepertinya PLTU gede banget itu kan. kalau maksudnya ini PLTU kan gede banget. sak kontainer selesai. Oke. Nah, ini kan berarti kecil ya. Ya, Tetapi mampu untuk menghasilkan energi yang ya, sebesar PLTU yang besar tadi kan. ya. Dan itu eh, tanpa operator, semua sudah computerized. Oke. Dia sudah pakai artificial intelligence. Kalau ini dayanya harus dinaikkan, dia naikkan sendiri, Oke. dia turun. Ini operatornya itu nggak di situ. Dia remote jauh. Oke. Dan ada lagi untuk keamanan ditaruh di bawah tanah, Hmm. 40 meter di bawah tanah. Hmm. Jadi kan itu terus kemudian ada di kungkung gitu ya, Ya. 40 meter di bawah tanah. Ya sudah nggak ada apa-apa kan. Hmm. Selesai ya selesai. Ya, ya. Kubur situ sekalian. Kalau sudah habis masa hidupnya gitu ya. Contoh yang sudah pernah menerapkan itu mana Mas? Pak? Jadi di Amerika di Idaho West Oke. itu NuScale namanya perusahaan. Kalau saya nggak kena proprietary ya, itu sedang bangun itu di bawah tanah. Oh. Ya. Lalu ada teknologi lain yang punyanya Bill Gates, TerraPower juga itu pendekatan-pendekatan baru yang lebih ekonomis, yang PLTN itu tidak perlu mahal dan sebagainya. Begitu. Hmm. Lalu Westinghouse juga membuat namanya, saya kok lupa ya namanya. Tapi kecil, itu sak kontainer aja. Jadi tinggal dibawa satu kontainer, taruh plug, Tempat lain. listriknya sudah bisa hidup. Oke, oke. Rusia Oke. itu bikin kapal, PLTN Terapung kapal, berarti. terapung. Jadi nggak perlu di darat, malah cepat lagi kan. Iya, Dari iya, pabriknya di sana, Betul, betul. bawa di mana di Indonesia, terus langsung disambungkan ke grid, proses. Sudah selesai. Rosatom memang ini benar, itu nawari ke Indonesia. Nanti mereka yang invest, Indonesia tinggal beli listriknya. Kalau nanti ini masa hidupnya habis, mereka bawa sendiri ke sana. Kita nggak perlu invest apa-apa. Itu reliabilitasnya itu tinggi. Ya, karena Nah sekarang kalau dari si safety-nya Pak. ya kapal pembangkit itu kan sudah ada. Hmm. Dulu di Aceh itu kita punya Hmm. di tengah laut itu. Walaupun kena tsunami, tapi kapalnya kan tidak Guling. tersungkur balik Ya, ya, gitu ya. ya. Kesapu ke darat, tapi kesapunya itu tetap posisi berdiri. Dan kapal itu memang sengaja tidak dikembalikan, tidak dioperasikan lagi, menjadi museum di situ. Nah, teknologi kapal kan orang sudah sophisticated lah. Ya, ya. Tinggal entitasnya dikasih PLTN gitu aja. Jadi gampangnya sebenarnya contoh realnya itu sebenarnya kita bisa Sudah lihat ada. itu ada. Sudah ada ya. Dan ya mekanismenya teknologinya hampir-hampir mirip. Cuma Ya. bedanya ini masalah nuklir gitu. Ya. Jadi memang akhirnya secara kesiapan teknis itu memang sudah sangat memungkinkan ya Pak Yudi. Ya Sangat memungkinkan. memang itu sekarang masalah psikologis kok. Psikologis orangnya karena Iya, iya. berita tentang senjata nuklir itu yang mempengaruhi mindset seseorang. Ini tinggal kalau mindset itu dirubah ya, nah itu bukan ahli nuklir lagi yang bisa merubah itu. Nah sebenarnya kalau ini akhirnya menyinggung senjata ini, sebenarnya itu apa ya? Itu kan ya tadi Pak Yudi nyinggung bahwa ini kan kayak pisau gitu ya. Kalau kita perspektif yang baik ya, pisau itu untuk pemanfaatan. Ya, Jangan melihat nuklirnya itu sebagai senjatanya. ya. Tetapi sebenarnya realnya sendiri itu sejauh mana kerentanan ancaman senjata nuklir itu sekarang ini seperti apa Pak?
kekiniannya itu? Ya, dulu kalau suatu negara punya senjata nuklir itu sebagai deterrence. Negara itu tidak bakal berani pencegahan. Meledakkan itu tidak berani. Karena apa? Karena katastrofik yang terjadi, yang hancur tidak hanya manusia yang mati, tapi mungkin lingkungannya jadi rusak. Dan untuk mengembalikan itu sangat lama. Kita tahu di Hiroshima sama Nagasaki itu yang meninggal banyak, yang kena panas itu sangat banyak, dan mengembalikan negara itu kan akhirnya Amerika juga yang bantu untuk memulihkan kondisi itu. Nah, jadi kalau PLTN itu ini jadi presiden lagi ini kalau terus jadi nambah nakut-nakuti, tapi sebenarnya nggak perlu gitu ya. Di Uni Soviet sana, bekas Uni Soviet, Rusia menyerang Ukraina, itu yang diduduki pertama PLTN-nya. Karena apa? Itu kan sumber listrik. Kalau listriknya dikontrol oleh mereka, itu sebenarnya strategi aja nih, strategi perang juga nih. Strategi perang. Tapi manfaat, ya orang bisa berbuat apapun lah terhadap niatnya baik, orang mendesain dengan tujuan yang baik, tapi dimanfaatkan secara tidak baik kan juga tidak bisa. Tapi yang berarti yang saya pikir ini perlu, karena ini kan dua diskusi ya, ini rekan-rekan Sobat Lestari itu saya pikir akan saling bisa menautkan. Sebenarnya kan intinya bahwa pertama, kalau ini saya mungkin nanti minta penegasan dari Pak Yudi saja, bahwa energi nuklir itu menjadi sebuah kemestian yang harus dilakoni kalau kita mau mempertahankan ketersediaan energi, kan seperti itu. Nah, negara-negara seperti tadi WA saja, Amerika punya cadangan minyak besar, tapi mereka juga berpikir bahwa karena mereka harus menyediakan yang tadi, base load tadi, istilahnya gitu. Nah, terus sisi kedua ini base load ini juga terkait dengan konsep ini tadi, bahwa ketika transisi kemudian ke electric vehicle misalkan, maka berarti memang harus disupport juga dengan ketersediaan listrik tadi yang harusnya juga sustainable kan itu. Nah, sustainable ini maksudnya bisa jadi emisinya rendah, atau kemudian dalam proses yang tidak lama tetapi dia bisa menghasilkan satu produksi listrik yang besar kan gitu. Ya, jadi listrik itu adalah bentuk aplikasi energi yang paling fleksibel. Penggantinya belum ada sampai saat ini. Jadi listrik yang dulu Thomas Alva Edison yang menemukan. Nah, kemudian kalau semua bentuk itu diarahkan ke listrik, itu masalah lingkungan lebih bisa teratasi. Karena transportasi juga menyumbang CO2 cukup tinggi. Pabrik juga, kalau itu semua pakai listrik, itu tentunya dari aspek lingkungan lebih baik, jauh lebih baik. Di jalan raya tidak hanya itu, kebisingan juga. Kemarin saya di Amerika, saya baru pertama kali itu saya merasakan ini ada kota kok sepi banget. Padahal di jalan raya di Los Angeles. Dan ramai sebenarnya jalannya. Jalannya ramai, mobilnya banyak, tapi karena pakai listrik jadi sepi. Ada suara. Nah itu saya merindukan, wah di Indonesia kapan ya bisa kayak gini. Ada seliwar-seliwar tapi nggak ada kebisingan suara mesin di situ ya. Selain udaranya lebih bersih, karena tidak menimbulkan emisi CO2 tadi. Nah sebetulnya listrik itu ada dua untuk transport. Yang satu pakai baterai, yang satu pakai hidrogen fuel cell. Jadi tidak mesti yang baterai ini tidak punya kompetitor. Ini akan juga muncul sebentar lagi. Hidrogen fuel cell itu ya listrik, tapi bahan bakunya air, pakai hidrogen. Diambil hidrogennya, bukan airnya yang O2-nya yang dikeluarkan lewat exhaust apa? Jadi malah mengeluarkan oksigen. Jadi kita bisa di depan moncong knalpotnya kan kayak gampangan itu. Saya perlu oksigen, kemudian saya nggak memoncong knalpot. Jadi ingat, nanti kalau ini listrik ini sudah mulai
ini akan muncul. Hydrogen fuel cell namanya. Di Jepang sudah banyak. Ada satu kota yang mayoritas memang didesain untuk pakai hydrogen fuel cell. Ini agak dilupakan saat ini karena ada baterai lithium ini. Nggak apa-apa, nanti ini akan muncul sebagai pesaing. Kalau ini sudah mau memonopoli, nah ini pasti ini akan muncul hidrogen fuel cell ini. Nah, membuat hidrogen yang paling murah itu pakai PLTN. Oke. Jadi memang gampangannya itu nek kepengen melu canggih yo berarti ojo wedi-wedi. Ya usah takut nuklir kan seperti itu tuh, Pak. Simpelnya kan itu. Barang cilik dipedeni. Nah, itu yang saya pikir memang poin-poin penting ya dari diskusi kita karena memang ini salah satu bentuk edukasi, Pak. Iya. Karena memang kayaknya itu kan orang sampai sekarang itu yo bicarakan nuklir tadi, soalnya itu sesuatu yang mengerikan. Mengerikan padahal yo memang sudah semestinya kita berpikir juga ke arah sana gitu ya. Dan tanpa perlu kemudian berpikir bahwa sesuk gampang buyut TDW 2020. Itu terlalu lama sementara kita mungkin sudah kehabisan minyak dan seterusnya nggih. Kok kalau sama apa? Pisau kok nggak takut ya? Enggak, Pak. Ya kan pisau kan bahaya juga. Ketul, Pak. Oke, ini saya pikir setengah jam yang sangat bermanfaat, Pak Yudi. Terima kasih. Ini rekan-rekan rencang-rencang semua, Sobat Lestari. Ini seri kedua yang nanti akan kita lanjutkan ya, dalam artian ini masalah satu bentuk edukasi dari PSL UGM melalui podcast Lestari. Nah, cuman biasanya Poles itu pakai rasukan yang biasa, ini polesnya itu ala Yojo, Pak. Ala Yojo. Poles ala Yojo. Dan ini topik keduanya dengan Pak Yudi itu memang melanjutkan sebenarnya kekinian seperti apa. Nah, tadi sesuatu yang Pak Yudi ceritakan itu ada kalanya memang di Amerika sudah banyak seliweran mobil nggak ada suara gitu ya. Yeah. Mungkin kita roda wedi Pak juga, Pak. Biasanya kita senang ngomong, Pak. Apalagi kalau bisa tempeli peluit knalpot itu loh, Pak. Nah, mungkin karena nanti ada edukasi bahwa orang masalah mobil listrik iso nganggo peluit, tetap mau ninging. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Orang aku ya gelem mobil listrik lah. Mungkin seperti itu, tapi memang ini bukan PSL UGM terus PSL UGM aja oleh endorse mobil listrik gitu ya. Enggak. Tapi bahwa ini sebenarnya bahwa akhirnya itu kan problem lingkungan juga kan suara. Iya. Kebisingan. Tapi kayaknya belum ada endorse, Pak, untuk PSL UGM mobil listrik. Cuman maksudnya kalau ini kaitannya dan kenapa mobil listrik muncul itu kan menyikapi pemerintah itu kan lagi melakukan percepatan Bapak ini, Pak. Ya. Tapi kan percepatan misalkan yang Perpres 55 itu 2019, percepatan mobil listrik, Inpres yang kemarin, Inpres 3 2022 ini juga percepatan mobil listrik. Tapi kan akan menjadi tanda kutip prematur atau bahasa lainnya menjadi muspro ketika kita malah tidak berpikir mengenai ketersediaan listrik yang berkelanjutan dan ya berkelanjutan itu kan tidak hanya istilahnya tanda kutip emisi rendah ramah lingkungan, tetapi juga dalam proses produksi yang tidak lama, tidak menggunakan bahan yang menghasilkan emisi, tetapi kemudian hasilnya itu cukup signifikan. Kan? Ya, mobil listrik itu sampel loh, cuman baterai kok. Baterai ditaruh di situ sudah selesai aja. Nek kentekan baterai dari mampir teng Indomaret. Entah kok sebelah kan gitu. Ini malah nyebut merek ini. Tapi gimana nuwun Pak Yudi itu sekilas nanti kita lanjutkan di sesi yang lain. Matur nuwun sangat rampungnya. Baik Sobat Lestari, berarti itu saja saya akan akhiri. Terima kasih. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya.